Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam program Suluh atas kerjasama Radio Betani 107.7 FM dengan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Pada saat pagi hari ini kembali bersama dengan Mareta Kristiani, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidomukti. Untuk pagi hari ini, mari kita sebelum belajar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, atas hidup ini. Kami percaya Tuhan, setiap kehidupan kami, Engkau membawa kami ke dalam hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau membawa hidup kami untuk hidup di dalam kemenangan. Kami mau Tuhan, pagi hari ini Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami dan menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima setiap apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk belajar sungguh-sungguh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, mempelai Kristus, selamat menikmati hari Minggu. Ya, hari Minggu sebelum kita beribadah, kita siapkan hati kita. Ya, di pagi hari ini kita mau belajar tentang memeriksa bawaan kita. Ya, memeriksa bawaan kita seringkali kalau kita dihubungkan dengan setiap hari kegiatan kita untuk menuju ke kantor, untuk menuju ke sekolahan, mengantar anak-anak, bahkan ke gereja, pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, mungkin saat kita pergi ke kantor, ya mungkin kita akan membawa beberapa alat tulis yang kita butuhkan, laptop untuk bekerja, bahkan kita akan menyiapkan bekal kita untuk kita makan di dalam kantor, atau kita yang saat-saat ini masih punya anak, kita siapkan bekal mereka. Bukan hanya bekal mereka yang kita siapkan, kita pasti menata jadwal mereka, menata seragam mereka supaya pas sesuai dengan apa yang diperlukan waktu di sekolah. Begitu pula juga saat kita berpergian. Saat kita berpergian jauh, ya kita pasti membawa bekal makanan, dan kita pasti kalaupun menginap, kita pasti akan membawa perlengkapan baju, perlengkapan mandi, dan segala macamnya kita persiapkan supaya perjalanan kita maksimal dan kita mengalami hal-hal yang menyenangkan. Dan hari ini ya, kita tahu bahwa saat kita memeriksa bawaan kita, ya berarti kita seharusnya mengerti apa yang kita perlukan. Ya, kalau kita ke sekolah, kita ke kantor, atau saat kita berpergian jauh, ya, mengerti apa yang kita perlukan. Yang pertama, ya, untuk kita gunakan, ya, saat kita sudah menyiapkan segala sesuatu, kita ngerti, oh ini yang kuperlukan. Untuk apa? Untuk kita gunakan nantinya. Mungkin ya, seperti halnya contohnya adalah kita mempersiapkan makanan kita, ya, untuk kita gunakan di makan siang, untuk kita gunakan untuk sarapan pagi di kantor atau di tempat kerja kita. Nah, untuk menghasilkan dari makanan tersebut, untuk kita menghasilkan kekuatan, dan akhirnya kekuatan kita akhirnya bisa berkarya, bekerja di kantor, bekerja di sekolahan, dan akhirnya kita sendiri dengan hasil kerja kita, maka pasti ya berhubungan dengan orang lain. Nah, bukan hanya untuk kita gunakan. Yang kedua adalah untuk menunjang kegiatan kita, ya, seperti alat-alat kita tunjang, ya, kita tunjang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dan akhirnya setiap apa yang kita persiapkan memeriksa bawaan kita, maka mau tidak mau bawaan
kita dan kesiapan kita selalu berhubungan dengan orang lain. Kenapa berhubungan dengan orang lain? Ya, karena ada respon ya. Saat kita makan kondisi kenyang, kita bekerja, berarti apa yang kita hasilkan ya, kita maksimal dan orang lain melihat, oh pekerjaannya bagus sekali, oh pengajarannya bagus sekali. Jadi semuanya butuh yang antara respon satu dengan yang lain. Nah, dan akhirnya kenapa kok memeriksa bawaan kita? Karena bawaan kita itu bermutu enggak ya? Bermutu atau tidak ya? Setiap yang sudah kita persiapkan punya mutu enggak? Dan akhirnya bawaan kita akan kita bagikan ya, mau tidak mau ya, mau atau tidak pasti kita membagikan itu ya. Dengan bekerja berarti kita berusaha untuk maksimal dan kemaksimalan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, makanya pada pagi hari ini Bapak Ibu mempelai yang terkasih, kita perlu memeriksa bawaan kita. Nah, apakah bawaan kita akan selalu berbicara tentang makanan, berbicara tentang alat, bahan, dan segala macamnya? Ya, kita saat ini bukan membicarakan tentang makanan, tetapi kita membicarakan bagaimana apa yang kita bawa, ya, apa yang kita bawa di dalam hidup kita, ya, sikap kita, ya, yang perlu kita perhatikan, sikap. Bukan hanya sikap di sana, tetapi pikiran kita yang akhirnya tertuang di dalam sikap kita. Bukan hanya pikiran saja, tetapi perkataanmu ya. Saat hati kita dongkol, saat kita merasa tidak nyaman, saat hati kita rasanya tergesa-gesa, perkataan kita tidak bisa menyenangkan hati orang lain. Pasti perkataan kita nggak bisa sabar. Dan akhirnya yang menjadi kenyataan ya, akhirnya loh, kok bawaan orang tersebut seperti ini, kok orang ini baik, kok orang itu tidak baik. Nah, untuk itu kita belajar bahwa bawaan kita ya, kita harus memeriksa bawaan apa sih yang kita bawa ya. Sebagai gambaran ya, kita ilustrasikan bahwa saat ini kita berjalan kemudian kita membawa karung kita ya. Di dalam karung itu isinya apa? Apakah di dalam karung itu isinya berkat-berkat yang akan kita berikan kepada orang lain, atau di dalam karung itu kita sedang memikul masalah yang sedang kita hadapi, kita sedang memikul beban hidup kita ya. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini, kenyataan di dunia ini, kita selalu diperhadapkan dengan masalah ya, tantangan ya, masalah yang menumpuk di dalam hidup kita. Dan kita juga dihadapkan berkat yang akan kita terima dan yang akan kita berikan kepada orang lain. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama sebelum kita mengawali langkah kita keluar dari rumah. Periksalah bawaan kita. Bawaan kita adalah beban hidup kita yang akan kita bagikan, atau berkat yang akan kita bagikan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, periksalah hati kita. Manakah yang sering kita bawa, beban kita atau berkat yang akan kita berikan? Untuk itu kita membaca di dalam Matius 11, kita persiapkan Alkitab kita. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 ya. Matius 11 ayat 28 sampai ke-30. Beginilah firman Tuhan. Di sana tertulis perikopnya adalah ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang
dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, untuk pagi hari ini kita sungguh-sungguh untuk benar-benar mengerti, ya, memeriksa bawaan kita. Di dalam Matius 11 ayat 28, ya, di situ dikatakan, ya, marilah kepadaku. Ya, kepada siapa? Kepada kita. Ya, kita semua manusia. Ya, semua yang letih lesu, semua yang saat ini berbeban berat, begitu banyak masalah, begitu banyak pekerjaan yang sudah, ya, seakan-akan rasanya aduh aku gak kuat Tuhan, ya. Tetapi di situ Tuhan mengajak, ayo yang letih lesu berbeban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, ini benar-benar ayat yang membuat kita pagi hari ini yang merasa bahwa dirinya Tuhan, aku sudah tidak kuat memikul beban, memikul berat hal-hal masalah yang terjadi dalam hidup. Ayo datang kepada Tuhan. Tuhan sedang memanggil kita mempelai Kristus. Tuhan sedang memanggil, mengundang dengan mengatakan, marilah kepadaku. Maukah kita masuk di dalam undangan Tuhan? Ya, saat Tuhan mengundang, ayo, ya, ayo nak, kemari. Dan pastinya aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, Tuhan memanggil kita, sebuah undangan untuk menerima kasih setianya, untuk menerima kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya itu, untuk kita bukan hanya menerima kebaikan-kebaikannya, tetapi di sana kita juga belajar untuk mengakui Tuhan adalah satu-satunya Raja di atas segala raja. Tuhan yang mampu memberikan keselamatan, yang mampu memberikan kehidupan yang kekal untuk kita, dan kebahagiaan sampai selama-lamanya. Nah, maukah kita, ya, hidup memenuhi undangan tersebut? Nah, dan setelahnya, ya, selanjutnya dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya, jadi, ya, pikulah kuk, ya. Kuk, ya, kuk itu apa sih? Ya, kuk itu kalau di dalam zaman dahulu, ya, kuk itu sebuah istilahnya untuk dipasangkan kepada lembu, ya, dipasangkan kepada lembu untuk waktu lembu itu membajak sawah, ya. Kuk itu dipasangkan kepada kedua lembu, dan kalau tidak dipasangkan kuk itu maka lembu tidak bisa membajak sawah dengan baik dan gak tahu arah. Makanya para petani membuatkan kuk untuk dipasangkan kedua lembunya dan untuk menggirik sawahnya, membajak sawahnya, supaya sawah itu siap untuk dipanen, untuk diberi bibit-bibit yang baik. Begitu pula dengan hidup kita. Kuk itu adalah, ya, seperti aturan-peraturan, ya, untuk kita taat. Mau nggak kita taat dan tunduk di dalam kuk itu? Ya, mau nggak kita memberikan hidup kita, ya, untuk mau dipasangkan kuk, ya, kuk yang Tuhan berikan. Dan bukan hanya Tuhan itu mengundang, dan Tuhan juga mengatakan, pikulah kuk, ini loh kuk yang sudah dipersiapkan. Dan di sana dikatakan bahwa belajarlah padaku, ya. Tuhan begitu sangat baik buat kita. Saat ini buat ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ya, pikulah kuk yang Tuhan pilih, ya. Tuhan sudah memilih kuk yang terbaik, yang pas di pundak kita, yang pas di hidup kita. Kita bawa, dan akhirnya Tuhan mengatakan apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, ya. Coba bayangkan Tuhan ngasih
Tuhan memberikan cook, ini loh cook yang tepat, ini loh cook yang baik untukmu. Dan aku akan berjanji, belajarlah, aku akan menuntun hidupmu, aku akan mengajarimu di tempat di mana kamu harus berjalan, di tempat yang terbaik. Kalaupun hari-hari ini ya kejeglong ya, kalaupun hari-hari ini kita melewati masalah, kalaupun hari-hari ini kita merasa kok jatuh di tempat yang sama kok jatuh di tempat yang sama, ayo belajar kepada Tuhan, ayo minta kepada Tuhan untuk kita bisa ya memikul kuk itu dengan baik ya. Tuhan mengatakan tak kasih, dan setelah itu ayo belajar sama aku. Ada jaminan di sana, jaminan untuk belajar bersama-sama, jaminan untuk diajari sama Tuhan. Begitu menyenangkan ya Bapak Ibu yang terkasih, begitu menyenangkan undangan dari Tuhan. Dan akhirnya saat kita mau belajar, dikatakan bahwa jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saat kita mau belajar sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan ketenangan Bapak Ibu. Bukan seperti saat kita ya ada seorang penjual, mungkin ya sebagai ilustrasi, ada seorang penjual yang membawa bawaannya ya di dua keranjang dan dipikul dengan bambu ya, dengan keranjang yang berat, dan akhirnya ada mobil yang lewat ya, pickup lewat, tolong ya, mari berikan tumpangan ya. Diletakkanlah harusnya beban kita, keranjang kita di dalam mobil pickup itu. Tetapi seringkali kita tetap menggendong dua keranjang itu, dan kita malah semakin sempoyongan ya, karena kita naik mobil membawa keranjang dan kita berdiri sambil sempoyongan, kena angin, kena hujan, kena panas, dan kita merasa lelah. Kadangkala di dalam hidup kita, kadang kita seringkali kita sudah serahkan sama Tuhan. Tuhan ini loh, sambil kita nangis-nangis, ini loh Tuhan bawaanku ya, ini loh Tuhan yang ada di dalam hidupku. Tetapi seringkali kita hanya nangis, dan setelah nangis kita tetap pikul itu, tetap kita bawa, tapi kita tidak menyerahkan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Dan di ayat yang ke-30 dikatakan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Bapak Ibu yang terkasih ya, Tuhan menjanjikan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan ya. Begitu sangat baiknya Tuhan. Memikul kuk ya berarti menyerahkan diri untuk diarahkan, untuk dipimpin ya. Untuk mau diarahkan, untuk mau dipimpin. Mari kita bersedia memikul kuk yang Tuhan pasangkan dengan cara mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan turutilah apa yang Tuhan katakan. Caranya gimana menuruti kehendak Tuhan? Ya, caranya dengan pembacaan firman Tuhan. Kita nggak bisa komunikasi dengan Tuhan ya dengan cara apapun, tetapi kita komunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Sudahkah kita membangun doa? Sudahkah kita membangun mezbah doa kita? Nah, bangunlah mezbah doamu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bangun mezbah doa. Mungkin ini kebiasaan yang sudah kita lakukan, tapi jangan sampai ini menjadi rutinitas dan akhirnya kita hanya merasa ini sebagai kewajiban. Tidak ada perjumpaan di dalam doa kita. Tidak ada suara Tuhan di dalam hati kita. Karena kita merasa ya udah doa saja ya, sebagai suatu hal yang sudah kita jalani. Bukan, tetapi sebagai kehausan kita untuk setiap hari ngerti, Tuhan hari ini aku harus apa? Tuhan hari ini aku harus melakukan apa dan apa? Supaya kehidupan kita
memberi yang terbaik dan memiliki kemaksimalan di dalam hidup. Nah, mari Bapak Ibu yang terkasih, periksalah bawaan kita. Sudahkah kita meletakkan kuk beban-beban kita di bawah kaki Tuhan dan mengambil, mau menaruhkan kuk yang Tuhan pilihkan untuk kita pasangkan dalam hidup kita? Maukah kita taat? Maukah kita siap sedia? Ya Tuhan. Dan kita mengalami kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini penuh dengan tantangan. Hari-hari ini penuh dengan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Untuk itu, ya, marilah kita belajar kepada Tuhan. Dan maulah kita untuk dipasangkan kuk dari Tuhan. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu yang terkasih. Masalah itu akan tetap ada sepanjang hidup. Tetapi respon kita kepada masalah, harapannya pasti akan selalu berubah. Bukan lagi masalah itu membuat beban dalam hidupku, tetapi masalah-masalah hidup kita membuat kita naik level semakin tinggi, dan semakin tinggi. Karena masalah kita membuat kita untuk naik tangga ke tangga selanjutnya. Buatlah hidup kita semakin lebih baik lagi. Kalau masalah, ya bawaan kita masalah-masalah yang selalu kita pikirkan dan kita bagikan, berarti sama saja kita sedang mengidolakan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Dan akhirnya kita tidak melihat kebaikan Tuhan sebelum mujizat-mujizat yang sudah kita rasakan dalam hidup kita. Mari kita buang jauh-jauh masalah dari hidupmu. Bukan lari dari masalah, tapi kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan biarlah kuk yang sudah dipilihkan Tuhan yang akan kita pasangkan. Dan kita bersedia rela menerima dengan ikhlas dan bersedia rela untuk di bawah tuntunan Tuhan Yesus. Dan akhirnya bawaan kita menjadi ringan. Bawaan kita yang ada hanya berkat, dan berkat. Masalah menjadikan berkat untuk kita dapatkan. Masalah menjadikan kita untuk kita semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenalilah juga di dalam hidup kita. Jangan hanya mengenali masalah melulu, ya, tapi kenalilah ada kekuatan di dalam hidupmu, ada peluang di dalam hidupmu, dan di dalam hidup kita itu ada ancaman, ada kelemahan, ya, tetapi ancaman itu bisa kita tanggulangi, bisa kita cegah dengan kekuatan, dengan kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada kelemahan, iya Bapak Ibu, kita semua punya kelemahan di dalam bawaan hidup kita. Tetapi kita mau, ya, antipasi kelemahan itu. Kita tembel kelemahan itu dengan kelebihan kita. Maka dari itu, bawaan kita akan selalu memberkati orang lain. Bawaan kita akan selalu membawa yang terbaik, ya. Kalaupun kita punya masalah, kita ngobrol dengan sesama kita ngobrol bukan untuk mengeluh, tetapi untuk caranya gimana. Kok ada masalah seperti ini? Kira-kira, ya, seperti apa yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, langkahnya apa, ya. Kita dengan semangat menerima masukan-masukan, oh langkahnya seperti ini, oh langkahnya seperti ini, bukan kengeyelan kita, keegoisan kita, dan bukan untuk menyalahkan orang lain saat kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini periksalah bawaanmu. Sudahkah bawaanmu itu hidup yang positif, atau perkara-perkara masalah-masalah yang selalu
menguasai pikiran kita dan akhirnya kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama minta pertolongan kepada Tuhan. Selidiki hati kita. Sudahkah kita mau meletakkan masalah itu dan menggantikannya dengan kuk yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Mari kita belajar bersama-sama untuk setia di dalam setiap perkara, untuk setia di dalam pengalaman-pengalaman, perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan, untuk setia mendengar dan melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya hidup kita membawa kantong-kantong berkat-berkat positif, berkat-berkat iman, berkat-berkat kesetiaan yang akan kita bagikan, yang akan kita tularkan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, kita minta hikmat Tuhan. Jikalau hari ini kita sedang mengalami masalah yang berat, jikalau saat ini kita menghadapi penyakit kita menghadapi anak kita yang saat ini tidak baik-baik saja, kita menghadapi dunia pekerjaan kita yang saat ini persaingan yang tidak sehat terjadi dalam dunia kerjamu. Tuhan mau kita meletakkan semua apa yang menjadi pikiran kita, semua apa yang menjadi beban kita, untuk kita letakkan kepada Tuhan. Dan mari kita undang Tuhan. Dan bukan hanya kita undang Tuhan, tetapi kita mau mengambil undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah datang kepada hati yang letih, lesu, dan berbeban. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau tahu setiap apapun yang menjadi bawaan di dalam hati kami, di dalam pikiran kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau meresponi firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, memeriksa bawaan kami. Tuhan, ampunilah kami jika bawaan kami yang selalu kami bawa di dalam kantong hidup kami, di dalam hati pikiran kami, yang kami bawa hanyalah masalah-masalah hidup kami. Yang kami bawa hanyalah sakit hati kami. Yang kami bawa hanyalah kekesalan kami. Sekarang Tuhan, kami mau letakkan setiap beban itu di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau meletakkan semuanya ke dalam kaki-Mu dan pengharapan hanya kepada-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau meresponi undangan-Mu Tuhan. Engkau mengatakan bahwa orang yang letih, lesu, berbeban berat, akan Engkau berikan kelegaan, akan Engkau berikan kuk yang terbaik. Dan saat hari ini juga Tuhan, kami terima kuk itu, kuk yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami terima itu dengan sukacita Tuhan. Kami terima itu dengan hati kami, kerelaan kami untuk berani mengambil sikap dan belajar bersama dengan Engkau. Karena Engkau guru yang selalu ada di samping kami. Engkau guru yang tidak pernah letih untuk mengajari kami. Engkau guru yang tidak pernah lelah Tuhan, dan bersungut-sungut karena kenakalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau begitu Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami letakkan kuk kami, dan kami mau ambil kuk yang daripada-Mu untuk kami letakkan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya menemani kami, tetapi Engkau mengajari kami, dan Engkau akhirnya membawakan kami hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam kebahagiaan. Dan kami yakini dan percaya di dalam firman-Mu, kuk yang Engkau berikan itu enak dan bebannya ringan. Amin Tuhan, amin. Kami mau meyakini kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, setelah kami berkomitmen pagi hari ini Tuhan,
kami keluar rumah kami keluar dari gereja, kami keluar dari rumah dan menuju ke kantor dan menuju ke aktivitas kami membawa berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami membawa kata-kata berkat, kami membawa kata-kata positif yang akan kami bagikan kepada orang lain Tuhan. Dan akhirnya hidup kami maksimal di dalam Engkau. Bapa kami yang di surga, Engkau juga memberkati Tuhan setiap orang-orang di sekitar kami. Engkau berkati mereka dengan kasih setia-Mu. Bahkan Engkau juga memberkati warga kami, kota ini, radio ini Tuhan. Dan bahkan negara kami yang akan dalam minggu ke depan akan mengadakan pemilihan presiden. Kami percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik. Tuhan berikan juga kami hikmat-Mu untuk kami bisa memilih presiden yang terbaik yang Engkau pilih di dalam kehidupan kami. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau saja yang berkehendak dan Engkau yang akan memberikan ketenangan, pemulihan bagi kota kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan yang akan selalu memeriksa bawaan kami, Tuhan yang akan selalu mengoreksi bawaan kami, dan akhirnya kami hidup di dalam kemaksimalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa sukacita, kami bawa damai sejahtera, dan kami bawa berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat menikmati aktivitas selanjutnya, selamat melakukan aktivitas yang selalu dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati, dan kembali lagi nanti kita akan di dalam program Suluh minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.